Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Muje, selamat datang di Muji Talk, ruang berbagi cerita, makna dan perjalanan hidup. Di zaman modern saat ini, kita tidak lepas dari satu profesi ini, yaitu dokter, baik untuk pengobatan, perawatan, atau bahkan hanya sekedar sharing tentang cara hidup sehat. Pada Muji Talk kali ini, kita akan berbincang dengan seorang dokter tentang kesehatan dan gaya hidup sehat. Siapa dia? Beliau adalah Dr. Agus Husein Setiawan MMKes MSI. Halo dokter, apa kabar hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada saya. Baik, sehat dokter? Alhamdulillah. Ya, dokter harus sehat seorang dokter. Iya. Kalau tapi dokter sama aja sebetulnya sih, sama dengan manusia lain juga. Kadang-kadang sakit juga Pak Muje. Tapi harusnya dokter harus sehat karena dokter yang meriksa masyarakat. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Baik, perjalanan ke sini tadi gimana dokter? Tadi saya datang ke sini ya, alhamdulillah, karena memang rumah saya tidak begitu jauh ya dari studio Bang Muje. Iya. Sekitar ya di Citra Raya sih ya, di Citra Raya. Tadi habis praktek langsung menuju ke studio Bang Muje. Baik, terima kasih loh dokter sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini. Gimana kesan pertama kali ke studio kami ini dokter? Kalau dilihat studionya ya cukup bagus ya, bagus sekali ya. Jadi rapi, bersih ya, kelihatannya indah Bang Muje. Dengan dekorasi ada Bang Muje ini, lihat sendiri ya. Ada foto Bang Muje ini, saya juga merasa terharu lah, makanya ngelihatnya tuh ya bersih dan tertata rapi lah Bang Muje. Baik dokter, ya mudah-mudahan ya nanti masukan dokter kita mau nambah apa nih, ada gambar dokter juga biar. Iya. Kita ngobrol santai aja ya dokter ya. Oh iya dok, sahabat Muje pasti pengen tahu nih bagaimana sih cara memulai hidup sehat. Ya, jadi kalau mulai hidup sehat itu seperti kita tuh ada program sebetulnya. Program dari Kementerian Kesehatan itu namanya PHBS. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu memang upaya preventif sebenarnya Bang Muje. Jadi dimanapun kita berada ya, baik itu di rumah tangga, itu harus berperilaku bersih dan sehat ya. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, terus mencuci tangan setelah makan, itu sebetulnya perilaku hidup bersih dan sehat. Ada lagi perilaku hidup bersih dan sehat itu kita terapkan di kantor ya, juga di sekolah bagi anak-anak murid ya, bisa juga di fasilitas kesehatan. Ini sangat penting sekali di fasilitas kesehatan, terutama kita apabila mengunjungi saudara ke rumah sakit, itu betul-betul PHBS-nya harus diterapkan, seperti kita harus memakai masker, karena memang di rumah sakit itu banyak penyakit yang menularkan ke kita gitu. Itu namanya penyakit nosokomial, penyakit yang disebabkan atau ditularkan dari rumah sakit. Makanya hati-hati ketika kita datang ke puskesmas, ke klinik ataupun ke rumah sakit, itu harus ber-PHBS ya, harus cuci tangan setelah dari sana, terus harus memakai masker, karena banyak pasien-pasien yang mengidap penyakit-penyakit yang menular, misalnya TB paru ya, itu sangat berbahaya sekali. Makanya upaya perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang memang upaya preventif dari
pribadi kita sendiri untuk diterapkan, baik itu di kantor, di rumah, di pelayanan kesehatan maupun di tempat-tempat umum ya. Di tempat umum juga harus apabila kita mempunyai penyakit sedang sakit, umpamanya ada infeksi saluran pernapasan, itu setidak-tidaknya kita harus memakai masker sehingga tidak menularkan ke orang lain, itu Bang Muji. Ya, baik ya, seperti kemarin Pak Dokter berapa kali saya berangkat atau pergi ke rumah sakit, pulang ke rumah sakit itu kan mulai dari kita sendiri ya Pak Dokter. Ya. Walaupun di rumah sakit tidak disarankan, oh harus pakai masker, harus cuci tangan. Saya sendiri berangkat itu pakai masker dan juga setelah pulang tuh kita cuci tangan pakai ya, air. Itu gitu ya. upaya, memang upaya untuk preventif ya. Tidak-tidaknya perilaku hidup bersih dan sehat itulah yang harus betul-betul kita terapkan dari pribadi kita, sehingga memang upaya untuk pencegahan penyakit bisa dihindari. Terus terkadang makanan yang kita makan setiap hari itu ngasal aja dokter ya, dan belum tentu bisa diterima oleh tubuh kita. Apa saja sih yang harus kita hindari untuk kesehatan kita jangka panjang Pak Dokter? Ya, jadi kalau kita mengacu pada makanan kan, kalau dulu kita kenal tuh dengan makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang itu ada program baru yang namanya adalah isi piringku. Jadi isi piringku. Jadi isi piringku itu bagaimana sih, apa sih yang terdapat di piring ketika kita makan ya. Jadi itu secara umum itu 50% itu adalah sayur dan buah ya. Jadi 50% itu sayur dan buah, dan 50%-nya lagi adalah karbohidrat dan protein. Jadi kalau masyarakat kita kan lihat isi piringkunya tuh kadang-kadang nasinya lebih banyak gitu Bang Uje. Yeah. Ini yang banyak masyarakat kita akhirnya terkena penyakit diabetes mellitus karena karbohidrat kalau dirubah itu bisa menjadi gula ya. Ini yang memang harus diedukasi kepada masyarakat bagaimana porsi piringku gitu. Nah, jadi karbohidrat tuh hanya sepertiga ya, sepertiganya ya. Kalau 1/6-nya itu buah-buahan, sayur-sayuran. Itu yang memang harus kita edukasi ke masyarakat, sehingga memang perilaku tadi lagi, perilaku hidup bersih dan sehat termasuk penerapan masalah makan itu juga memang harus ada porsi-porsinya gitu. Berapa kalori, berapa vitamin, berapa karbohidrat, berapa sayuran dan buah-buahan itu ada di dalam program isi piringku gitu Bang Uje. Oh, berarti dari program baru isi piringku tuh Ya. Di dalamnya ada makanan 4 sehat 5 sempurna ya Pak? Ya, itu sebagai pengganti yang dulu 4 sehat 5 sempurna. Memang program Kementerian Kesehatan zaman dulu ya, semenjak kita SD juga ada tuh 4 sehat plus susu gitu 5 sempurna. Tapi sekarang sudah rubah menjadi isi piringku. Dari 50% itu buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi 50% laginya itu karbohidrat dan protein. Jadi karbohidrat dan protein itu hanya setengahnya ya. Jadi setengahnya dari jumlah makanan yang ada di piringnya. Iya, baik. Masih terkait dengan makanan dok, makanan apa saja yang sesuai dengan untuk kita yang ada di umur 40 sampai 50 tahun? Ya, memang kalau kita bicara masalah umur, memang fungsi organ ya, kita itu di usia sudah menjelang 50 tahun itu organ-organ tubuh kita itu mengalami degenerasi. Jadi ada kemunduran dari organ ya. Misalnya ginjal fungsinya akan menurun, terus paru-paru juga menurun ya, jantung juga kerjanya tentunya akan menurun. Nah, jadi ketika kita usia sudah 50 tahun, setidak-tidaknya kita mengurangi makanan yang menyebabkan ginjal itu berat fungsinya ya. Jadi fungsi ginjal itu kan menyaring makanan. Nah, makanya
makanan-makanan seperti makanan berlemak, terus makanan berminyak seperti gorengan-gorengan itu sebetulnya di usia menjelang 50 tahun ini sebetulnya harus segera dikurangi lah. Jangan sampai memperberat kerja ginjal. Kalau ginjalnya sudah rusak, itu dideteksi dengan peningkatan urium dan kreatinin di darah, ya. Sebetulnya kalau urium dan kreatinin itu kan kalau normal itu dikeluarkan di urin, ya. Karena ginjalnya tidak berfungsi akibat karena mungkin radikal bebas atau makanan yang tidak benar atau makanan berlemak terlalu tinggi itu. Nah, ini rusak. Oleh karena itu ginjal tidak berfungsi dan urium kreatinin yang harusnya dikeluarkan di urin numpuk di aliran darah. Makanya kita sering-sering memeriksa keadaan atau kadar urium dan kreatinin itu sebagai acuan untuk memastikan apakah ginjal kita baik atau tidak baik gitu. Baik dok, tadi bicara terkait ginjal, kemarin anak saya meninggal itu kan dia dari pondok sakit mencret muntaber 2 hari di pondok itu. Hari ketiga baru dijemput bapaknya, bawa pulang, dikasih infus di Citra Sehat 3 botol, alhamdulillah membaik. Setelah hari berikutnya dia drop. Akhirnya kita bawa lari ke rumah sakit. Di rumah sakit rawat 1 hari, terus dimasuk ICU. Kita keluarga diminta sama pihak rumah sakit untuk tanda tangan pompa jantung dan cuci darah. Katanya informasinya ginjal. Itu di umur segitu maksudnya karena fungsi ginjal nggak berfungsi itu apa ada pengaruh dari kurangnya dehidrasi, kurangnya cairan apa gimana dokter? Ya, jadi mungkin saja bisa terjadi ya, karena memang ketika cairan itu kan kalau diare itu kan banyak keluar cairan tuh. Yeah. Nah, banyak keluar cairan akibatnya kan memang cairan itu perlu sekali di dalam tubuh kita, ya. Seperti kalau kita banyak makan garam. Makan garam itu adalah menarik air gitu. Jadi sifat garam itu adalah menarik air. Jadi ketika kita makan garam banyak, itu air yang ada di tubuh ditarik. Makanya tubuh mengalami dehidrasi. Akibatnya kalau tubuh mengalami dehidrasi, itu aliran darah tuh kental Bang Muji. Jadi kental, darahnya kental tuh. Kental. Nah, akibat dari darah kental itu ketika darah melewati ginjal tuh kerjanya luar biasa Bang. Jadi kental dari dia ngumpanya tuh luar biasa. Itu yang menyebabkan dia terkena gagal ginjal karena kekurangan cairan. Akibatnya laju endap darahnya akan tinggi. Yeah. Jadi kekentalan darahnya tinggi itu Bang Muji. Makanya nanti kalau terus menerus dia akan terjadi gagal ginjal. Makanya akan dilakukan cuci darah. Baik. Dan dengan umur segitu dok, olahraga apa saja sih yang menurut dokter bisa dilakukan dengan rutin dengan umur 40-50 tahun itu? Ya, saya kira olahraga apapun sebetulnya yang penting rutin Bang. Jadi menurut pengalaman itu saya punya teman juga tuh, dia tuh nggak pernah melakukan olahraga, dia tidak biasa melakukan olahraga badminton. Dulu dia pernah melakukan olahraga badminton 3 tahun yang lalu. Nah, ini bahaya nih. Ketika sudah sering melakukan badminton terus berhenti 3 tahun, terus dia memulai lagi, itu sangat bahaya sekali. Jadi sebetulnya olahraga apa saja yang penting dilakukan rutin Bang Moje. Jadi dilakukan rutin ya, seperti ya kita sendiri kan main badminton tuh. Saya usia 54 tahun. Ada juga teman kita kan Bang Muji ya, lebih Pak Haji Burhan itu kan 60 kan? 72 tapi masih seger dan masih hebat lah, masih kuat lah untuk main badminton. Karena apa? Karena dilakukan rutin, ya.
bisa seminggu 2 kali atau seminggu sekali, yang penting rutin. Jangan sampai kita sudah berolahraga badminton berhenti 3 tahun terus main lagi. Teman saya ada Bang Uje, Pak Joko itu meninggal karena memang, kalau kata saya udah bilang Pak Joko jangan main lagi, karena Pak Joko udah 3 tahun sudah nggak main badminton, melihat saya badminton terus, jadi dia merasa oh Dokter Agus sehat nih, akhirnya dia ikut lagi tuh main badminton, terkena serangan jantung. Itu yang saya kira semua olahraga baik ya, baik olahraga jogging maupun badminton, tenis meja atau tenis, padel, itu saya kira kalau dilakukan rutin itu insya Allah nggak jadi masalah. Berkaitan dengan memulai gaya hidup sehat, dokter, apa kita perlu melakukan medical check up? Terus berapa kali dalam setahun harus kita lakukan? Ya, jadi medical check up ini memang Bang Uje sangat penting sekali ya. Terutama kita menjelang usia 50 bahkan 50 ke atas. Bahkan kalau di perusahaan, di pabrik-pabrik itu setiap tahun tuh ada medical check up ya. Saya juga sering tuh jadi tim medical check up dulu ya, baik ke Java atau di Cinglu ya. Saya tuh sering keliling-keliling sebelum saya pegawai negeri itu melakukan MCU, medical check up ya. Jadi kenapa perlu yang tadi ya, bahwa di usia-usia 50 tahun itu pasti ada kemunduran organ regeneratif ya. Jadi organnya akan menurun, makanya nanti diperiksa tuh fungsi hatinya bagaimana. Itu dengan pemeriksaan SGOT, SGPT, bilirubin direct indirect. Itu saya kira yang penting ya. Penting untuk mengetahui fungsi organ-organ. Tadi fungsi ginjalnya dengan memeriksakan urium dan kreatinin, darahnya diambil, dilihat uriumnya tinggi enggak, kreatininnya tinggi enggak, terus periksa terkait dengan paru-paru ya, di ronsen, biasanya kan karyan tuh di ronsen, terus dilihat laju endap darahnya, dilihat ada flek tidak, karyawan ini setelah dinyatakan kan dilihat lagi tuh hasilnya fit apa unfit gitu, sehat apa tidak. Kalau memang dia punya riwayat atau gejala TB paru, biasanya diisolasi gitu. Bagaimana upaya preventifnya. Jadi medical check up ini sangat penting sekali ya. Di usia-usia kita 50 apalagi itu ya minimal setahun sekali lah Bang. Kalau pengen bagus tuh ada yang 6 bulan sekali ya. Jadi setahun 2 kali itu bagus sekali pokoknya. Bang Muji juga jangan lupa ya, keenakan podcast jadi lupa nih organ tubuh saya ginjalnya bagaimana gitu kan. Dengan medical check up itu kan tahu tuh fungsi ginjal Bang Muji bagaimana, fungsi hatinya, fungsi jantungnya bagaimana, apakah jantungnya ada pembengkakan apa tidak, kan kita nggak tahu. Olahraga badminton itu Bang Muji itu cenderung menjadikan jantungnya bengkak, bisa karena dia mompanya terus menerus, jantungnya itu namanya kardiomegali, jadi jantungnya besar. Ini yang perlu diketahui dengan medical check up Bang Muji. Baik dokter, alhamdulillah sekali bicara mengenai medical check up kemarin. Istri saya pernah bahas, ayah coba check up. Kalau mikirin check up saya takut, jadi takut Pak. Dengan adanya dokter sini akhirnya saya ada. Enggak, justru jangan kita takut, kan upaya. Jadi kalaupun ada penyakit itu secara dini sudah diketahui gitu Bang. Jadi jangan sampai kita sudah urium kreatinnya udah tinggi banget baru tuh kelihatan, waduh udah fungsi ginjalnya udah rusak. Kalau urium kreatinnya hanya ada peningkatan sedikit, itu kan masih bisa diobati ya. Jadi upaya untuk mengetahui sedini mungkin penyakit yang ada di tubuh kita yaitu dengan medical check up. Iya. Oh iya dok, di saat kita capek dalam bekerja, terkadang kita malas untuk makan apa-apa karena stres memikirkan pekerjaan.
Bagaimana sih dokter cara mengelola stres agar tidak terdampak ke fisik dan kesehatan kita? Iya, ya sebetulnya meskipun badan kita sehat itu Bang Muje ya, kalau stres itu sebetulnya akan mempengaruhi berbagai macam organ. Makanya ada tuh istilahnya how to manage the boss, bagaimana memanage atasan, how to manage the money, bagaimana cara memanage uang ya. Ada juga how to manage the stress, jadi bagaimana memanage stres ya. Jadi ketika ada stres, bagaimana memanage stres itu Bang. Jadi kita melakukan olahraga bisa hilang stresnya. Seperti badminton juga itu salah satu penghilang stres itu Bang. Jadi kalau saya juga kalau lagi ada masalah di bawah badminton hilang ya. Atau kalau kalau di Al-Quran itu inna sobra wasolah ya, sabar dan sholat itu juga bisa tuh menghilangkan stres ya. Jadi hanya dengan sabar dan sholat itu akan menghilangkan stres juga bisa ya. Dengan healing juga bisa ya. Dengan berpergian kemana gitu bisa menghilangkan stres. Tapi yang intinya adalah bagaimana cara atau memanage stres itu, how to manage the stress ya. Begitu juga how to manage the money kalau memang kita pengen hemat ya, karena hemat kan pangkal kaya. Jadi how to manage, bagaimana memanage keuangan gitu, how to manage the stress kita manage sehingga memang stres itu tidak menyebabkan suatu penyakit, karena memang diawali dari stres. Biarpun badan kita sehat, tapi kalau stres udah tuh otaknya jadi rusak, organ-organ tubuhnya rusak. Itu yang faktor utama penyebab penyakit itu adalah pertama kali adalah stres. Berarti kita setiap apapun permasalahan kita sikapi dengan positif untuk menghilangkan stres. Iya betul. Itu tadi inna sobra wa sholat, sabar dan sholat. Baik dokter, untuk pekerjaan kantoran dokter yang jarang kena sinar matahari dan kurang minum air putih, kadang sering sakit pinggang dan punggung nih dokter. Menurut dokter apa yang harus dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan efek kurang baiknya? Iya, dari ya seperti Bang Muje, mungkin Bang Muje juga jarang terpapar oleh sinar matahari. Ya, jadi sinar matahari itu banyak mengandung vitamin D. Ya. Tapi ada Bang Muje, ada vitamin itu ada vitamin D. Jadi mereka yang kerja di kantoran jarang terpapar oleh sinar matahari itu minimal ya konsumsi vitamin D. Bahkan sekarang ada vitamin D plus kalsium. Saya juga tuh minum vitamin D dan kalsium. Jadi kayak saya memang jarang ya terkena sinar matahari gitu ya. Seminggu sekali itu ya jarang lah gitu, kecuali ya main badminton gitu, kadang-kadang kan sambil lewat terpapar sinar matahari. Cuman ada vitamin yang memang diperlukan di usia-usia seperti kita ya, karena memang usia kita itu kadar kalsium maupun vitamin D-nya akan berkurang, apalagi kita jarang terpapar sinar matahari. Makanya perlu sekali untuk mengkonsumsi vitamin D plus kalsium ya. Terkait dengan minum, memang kebutuhan orang normal Bang Muje. Jadi kebutuhan akan air itu adalah 30 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau Bang Muje beratnya 60 itu tinggal dikalikan 30. Jadi kebutuhannya 1800 ml atau 1,8 liter per hari. Kalau saya umpamanya berat badannya cuma 50 ya 50 kali 3, berarti saya membutuhkan 1,5 liter seharinya. Disesuaikan dengan berat badan, karena sehari itu dibutuhkan 30 ml per kilogram berat badan gitu. Jadi kebutuhan air juga sesuai dengan berat badannya Bang Muje. Kecuali memang keadaan panas atau sesudah olahraga ya boleh minum yang banyak, karena mengganti cairan yang sudah keluar ya. Ketika main badminton kan kita minumnya luar biasa tuh ya, air banyak ya. Iya banyak kan.
Terus dokter, kebiasaan buruk apa saja sih yang perlu kita hindari untuk menjaga gaya hidup sehat di zaman sekarang ini, Pak Dokter? Ya, gaya hidup tadi ya, gaya hidup makan makanan yang kurang baik ya, seperti makanan atau minuman apa cepat saji gitu, itu juga bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Seperti minuman-minuman yang bersoda juga ya dihindari gitu. Kalau memang di usia muda ingin ginjalnya tetap bagus, ya hindari makan makanan berlemak, berminyak, daging itu dihindari, karena memang kalau kita konsumsi daging itu kerja ginjalnya luar biasa Bang Muje. Makanya nanti di usia-usia 50 sampai 60-nya itu akan terjadi gagal ginjal. Makanya bagi ya generasi-generasi muda, kalau ingin tetap sehat ginjalnya ya banyak minum dan dikurangi makan makanan yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal gitu. Baik dokter, terakhir pesan-pesan apa buat sahabat Muje yang sedang mulai hidup sehat ataupun yang sedang menjaga gaya hidup sehat, Pak Dokter? Ya, pesan-pesan yang pertama tadi ya, dari awal saya sudah bicara terkait dengan perilaku hidup sehat tadi ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena memang perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah upaya tadi ya, upaya preventif, pencegahan. Jadi kalau kita selalu ber-PHBS, berperilaku hidup bebas, baik itu di rumah, di kantor, maupun di tempat umum ataupun di rumah sakit atau di puskesmas, itu saya kira punya upaya preventif untuk pencegahan penyakit ya. Apabila setelah datang ke rumah cuci tangan, membuang sampah, apabila sakit menutup dengan masker, itu saya kira usaha preventif itulah yang bisa mencegah dari beberapa macam penyakit. Yang kedua adalah tadi bagaimana pola makan kita. Ada namanya pola pangan harapan ya. Bagaimana pola itu keanekaragaman makanan yang kita makan. Itu juga mempengaruhi tadi isi piringku 50% itu sayur-sayuran dan buah-buahan. Banyakkan sayur-sayuran dan buah-buahan, Bang. Ya, dibandingkan nasi dan protein. Jadi nasi dan protein itu 50%. 50% lagi itu sayur-sayuran buah-buahan. Jadi sebetulnya kalau dilihat lebih banyak sayurannya dan buah-buahannya gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang tadi, menghindari beberapa makanan yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal, merusak organ-organ tubuh dan memperberat fungsi jantung, sehingga memang nanti didapatkan darahnya akan kental, LED-nya meningkat. Itu yang berbahaya adalah kekurangan cairan tadi ya. Kekurangan cairan bisa menyebabkan hipertensi juga, Bang. Hipertensi menyebabkan jantungnya itu bekerja luar biasa. Akibatnya terjadi berhenti jantung. Itu karena memang darahnya kental sekali. Ada teman saya itu kadang-kadang mengkonsumsi obat-obat pengencer darah seperti Aspilet atau Clopidogrel. Itu juga bagus kalau memang kita sedini mungkin tadi tuh general check up atau medical check up itu penting. Kalau kita mempunyai kekentalan darahnya tinggi, maka konsumsi Aspilet lah. Aspilet itu sangat murah lah, cuman dia fungsinya bagus sekali untuk mengecerkan darah. Atau konsumsi nanas. Nanas itu adalah fungsinya sama seperti Aspilet, jadi dia pengencer darah. Itu saya kira yang harus betul-betul buat kita semua untuk upaya preventif tadi. Terus isi piringku juga harus diterapkan, bagaimana isi piringku, dan menghindari makan-makanan yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal dan kerja jantungnya lebih berat. Itu saja, Bang. Baik dokter, tadi untuk pencegahan di umur kita yang 40 menjelang 50 itu medical check up diperbolehkan dengan rutin, dan juga minum obat-obat untuk pencairan apa? Ya, pengencer darah. Ya. Baik sahabat Muje Talk, sekian dulu perbincangan kita dengan Dr. Agus Husein Setiawan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan diberikan kemampuan dan kemauan untuk terus menjaga gaya hidup sehat.
Jangan lupa dukung channel Muja Yusuf Official dengan cara subscribe, comment, like, dan share. Saya Muja Yusuf, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap bertumbuh dan bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.